Ya, teman-teman, kita berjumpa lagi. Di video ini kita akan lanjut membahas aplikasi turunan. Jadi sebelumnya kita sudah bahas maksimum dan minimum. Pada video ini kita akan bahas terkait fungsi naik atau fungsi turun. Kita masuk ke definisi. Jadi misalkan ada suatu interval I, fungsi f itu dikatakan naik apabila pada interval I itu kalau misalkan ada X1 dan X2 dalam I itu berlaku seperti ini. Kalau X1 kurang dari X2, maka Fx1 itu kurang dari Fx2. Jadi ini tidak harus kurang dari ya tandanya. Jadi misalkan di sini lebih dari, lalu di sini lebih dari, itu juga tidak masalah. Lalu yang kedua, fungsi f itu dikatakan turun pada interval I jika untuk setiap X1 dan X2 pada I berlaku. Jika X1 kurang dari X2, maka Fx1 lebih dari Fx2. Jadi yang membedakan di sini tandanya berubah. Awalnya tandanya kurang dari, lalu dia jadi lebih dari saat dimasukkan ke fungsinya. Jadi untuk membedakan nanti fungsi naik atau turunnya, bisa kita lihat dari definisinya, tandanya. Kalau fungsi naik, tandanya nggak berubah. Jadi kalau kurang dari, di sini kurang dari, lebih dari, di sini lebih dari. Kalau fungsi turun, dia berubah. Jadi di sini kurang dari jadi lebih dari, dan nanti kalau di sini misalkan lebih dari, di bagian kanan ini akan jadi kurang dari. Lalu fungsi f dikatakan monoton murni pada interval I jika f naik atau turun pada interval I. Jadi dia hanya naik saja atau turun saja. Oke, kita coba lihat ilustrasinya. Jadi untuk memudahkan itu, sebenarnya kita melihatnya gampang. Kalau fungsinya naik, dia bergeraknya itu dari kiri bawah ke kanan atas. Jadi bentuknya nanti nggak harus seperti ini. Yang penting dia bergeraknya dari kiri bawah ke kanan atas. Itu fungsi naik. Kalau fungsi turun, dia bergeraknya dari kiri atas ke kanan bawah. Nanti mau dia bentuknya garis lurus atau melengkung seperti ini atau lebih melengkung lagi. Yang penting bergeraknya dari kiri atas ke kanan bawah, dia disebut fungsi turun. Di awal tadi sempat disinggung kalau fungsi naik atau fungsi turun ini juga merupakan salah satu aplikasi atau penerapan turunan. Lalu di mana aplikasinya, kita bisa melihat ilustrasi yang berikut ini. Jadi misalkan ada kurva Y sama dengan X kuadrat gitu ya. Nah, kita lihat di sini ada banyak garis singgung di banyak titik. Jadi di titik ini garis singgungnya yang ini, lalu di titik ini garis singgungnya yang ini, dan di titik ini garis singgungnya yang ini. Nah, kalau kita lihat garis singgungnya yang di sebelah kiri sumbu Y itu garis singgungnya bergerak dari kiri atas ke kanan bawah. Yang ini juga dari kiri atas ke kanan bawah. Artinya gradiennya memiliki nilai negatif, gradien garis singgungnya. Lalu yang di bagian kanan, dia gradien garis singgungnya memiliki nilai positif. Nah, kita tahu bahwa turunan pertama itu dia berkaitan dengan gradien garis singgung. Ini tadi di sebelah kanan sumbunya gradien garis singgungnya positif, artinya f aksen x-nya lebih dari 0. Lebih dari 0 ini positif ya. Selanjutnya, tadi di sebelah kiri gradiennya negatif, artinya turunannya atau f aksen x itu kurang dari 0. Kalau kita amati lagi garis singgungnya, misalkan kita amati yang ini kita lihat dia bergeraknya dari kiri atas ke kanan bawah. Lalu misalkan kita amati yang ini, dia bergeraknya dari kiri bawah, dari sini, ke kanan atas, sini. Berarti apabila kita kaitkan dengan definisi yang di awal tadi, yang di sebelah kiri sumbu Y, garis singgungnya, itu merupakan fungsi turun. Sedangkan yang di sebelah kanan, itu merupakan fungsi naik. Lalu hubungannya seperti apa? Kita lihat di teorema kemonotonan. Jadi andaikan f kontinu pada suatu interval I dan terdiferensialkan di semua titik pada interval tersebut. Yang pertama, jika f aksen x lebih dari 0 untuk semua titik pada I, f akan naik.
Lalu jika f aksen X kurang dari 0 untuk semua titik pada I, f akan turun. Ini ilustrasinya mirip di slide yang sebelumnya. Kita bisa lihat gradien garis singgungnya tadi. Di sini, gradien garis singgungnya bernilai positif dan garis singgungnya merupakan fungsi naik. Ini sama seperti yang di teorema kemonotonan sebelumnya. Begitu pula dengan yang di bagian kiri. Jadi, teorema ini nanti mempermudah kalian untuk mengerjakan soal-soal yang diberikan. Jadi, tidak melulu kita harus melihat bentuk grafiknya seperti apa. Dengan teorema ini bisa dikerjakan lebih cepat. Oke, kita masuk ke contoh. Jadi, misalkan diberikan fungsi fx seperti ini. Tentukan di mana f naik dan di mana f turun. Kalau misalkan kalian menggambar grafiknya, nanti pasti akan jadi lama. Kalian butuh waktu lama karena kalian harus menggambar dulu. Nah, kita coba kerjakan dengan teorema kemonotonan. Jadi yang pertama langkahnya itu kita menentukan dulu titik kritisnya. Jadi sama seperti di video sebelumnya, titik kritis itu ada 3. Titik stasioner, titik ujung, dan titik singular. Kita lihat lagi fungsinya, terutama domainnya. Karena tadi tidak diberi batasan, berarti domainnya selang buka negatif tak hingga sampai tak hingga. Dan kita lihat bahwa fx tadi merupakan fungsi polinomial. Domainnya berupa selang buka. Berarti kita tidak perlu mencari titik ujungnya. Ini di video sebelumnya sudah ada. Jadi titik ujungnya kita tidak perlu. Lalu fx merupakan fungsi polinomial. Nah, jadi kalau fungsi polinomial itu dia terdiferensialkan di semua titik sesuai domainnya. Berarti tidak perlu atau kita tidak usah mencari titik singularnya. Karena dia pasti turunannya ada. Sehingga kita hanya mencari titik stasionernya saja. Jadi kita lihat lagi fungsinya, 2x pangkat 3 dikurangi 3x kuadrat dikurangi 12x tambah 7. Jadi untuk menemukan titik kritis caranya sama. Kita lihat titik stasioner kan di sini. Jadi kita buat turunan pertamanya sama dengan 0. Turunan pertama sama dengan 0. Saat kita selesaikan, kita peroleh nilai x-nya 2 atau negatif 1. Jadi titik kritisnya untuk fungsi ini dalam soal ini adalah x sama dengan 2 dan x sama dengan negatif 1. Berikutnya, kita menentukan di mana f naik atau turun. Jadi kita lihat lagi tadi, titik kritisnya 2 dan negatif 1. Artinya kita bisa buat 3 interval. Yang pertama dari negatif tak hingga sampai negatif 1, yang kedua negatif 1 sampai 2, yang ketiga 2 sampai tak hingga. Jadi apabila digambarkan dalam garis bilangan nanti seperti ini. Ini interval yang pertama, ini interval yang kedua, ini interval yang ketiga. Lalu kita lihat bagaimana nilai f aksen x-nya di ketiga titik ini. Jadi di titik yang pertama, atau yang di interval pertama sebelah kiri, saat kita mengambil nilai x yang lebih kecil dari negatif 1, ya misalkan negatif 2, negatif 3, dan seterusnya, kita peroleh nanti nilai f aksen x-nya itu pasti positif. Nah, cara yang sama kita terapkan di kedua interval ini, nanti kita peroleh di sini negatif, di interval kedua, dan di interval ketiga positif lagi. Karena nilainya positif, artinya turunan pertamanya lebih dari 0, dan karena di interval kedua ini negatif, artinya turunan pertamanya nilainya kurang dari 0. Jadi bisa dituliskan seperti ini. Jadi f aksen x lebih dari 0 ketika x-nya kurang dari negatif 1 dan x-nya lebih dari 2. Sedangkan f aksen x-nya kurang dari 0 ketika x-nya di antara negatif 1 dan 2. Ini artinya apa? Di tempat yang pertama ini, atau di dua zona ini, f akan naik, sedangkan di daerah ini, min 1 sampai 2, x akan turun. Apabila kita lihat gambarnya menggunakan kalkulator grafik, maka kita bisa lihat grafiknya berbentuk seperti ini. Kita bisa cocokkan jawaban kita, f-nya turun saat x-nya dari min 1 sampai 2. Berarti di sini. Ya, jadi di sini dia benar turun ya, karena dari kiri atas ke kanan bawah.
lalu di interval kedua ini dia naik. Jadi dari negatif tak hingga sampai negatif 1 dia benar naik, lalu dari 2 sampai tak hingga dia juga benar fungsi naik. Oke, supaya lebih paham kita lihat contoh lain. Jadi ini diberikan fungsi fx sama dengan x pangkat 3 dikurangi 3x kuadrat tambah 3x dikurangi 2. Pertanyaannya sama, tentukan di mana f naik dan di mana f turun. Jadi langkah yang pertama sama, kita menentukan titik kritisnya dulu. Jadi ada 3 titik stasioner, titik ujung, dan titik singular. Nah, tadi kan fungsinya sama-sama fungsi polinomial dan domainnya dari negatif tak hingga sampai tak hingga. Artinya kita bisa coret titik singular dan titik ujungnya, sehingga nanti kita hanya cari titik stasionernya saja. Jadi kita cari titik stasionernya, kita peroleh titik stasionernya di X sama dengan 1. Jadi titik kritisnya nanti X sama dengan 1 saja. Lanjut ke langkah kedua, kita menentukan di mana F naik atau turun. Tadi kan titik kritisnya hanya 1, berarti kita bisa buat 2 interval. Yang pertama dari 1 ke kiri, yang kedua dari 1 ke kanan. Seperti ini. Nah, apabila kita substitusikan satu angka di sebelah kirinya 1, atau yang kurang dari 1, misalkan 0 gitu ya, nanti kita akan peroleh F aksen 0, itu dia nilainya positif. Nah, cara yang sama juga kita terapkan di interval yang kanan, misalkan kita ambil 2 gitu ya, nanti kita akan peroleh nilainya positif juga. Nah, di interval yang pertama positif, di interval yang kedua juga positif. Artinya, kalau dia positif, atau F aksennya lebih dari 0, dia akan naik. Jadi, F naik pada interval negatif tak hingga sampai 1, dan 1 sampai tak hingga. Jadi kalau kita lihat grafiknya, dia akan seperti ini. Dari negatif tak hingga sampai 1, dia bergerak dari kiri bawah ke kanan atas. Ini kanan atas ya. Lalu dari 1 sampai tak hingga, dia juga bergeraknya dari kiri bawah. Anggaplah ini kiri bawah untuk interval yang kedua. Lalu ke kanan atas. Jadi tidak selalu nanti selalu muncul fungsi naik dan turun dalam satu grafik fungsi gitu. Bisa saja fungsinya hanya naik saja atau hanya turun saja, sama seperti definisi fungsi monoton yang di awal tadi. Oke, untuk video fungsi naik dan fungsi turun cukup sekian. Jadi kalian bisa berlatih dengan membuat sebuah fungsi acak gitu ya. Nanti kalian tentukan sendiri di mana dia naik dan turun. Jadi semoga videonya bermanfaat, tetap sehat, dan ditunggu video-video berikutnya.